Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya Abu Hazim Muhammad Teguh Az-Zahar dalam pembacaan tafsir juz' amma dari Al-Mukhtasar fi Tafsir. Kali ini insyaallah taala kita masuk ke surah Al-Adiyat. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu, baru kemudian kita baca terjemahannya atau kita terjemahkan secara bebas dan kita baca tafsirnya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha falmuriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. طيب بارك الله فيكم ya. Kita akan terjemahkan dulu secara bebas ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang hingga terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api ya. Kemudian falmughirati subha, dan kuda yang menyerang pada waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu gitu ya. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh seperti itu. Kemudian innal insana lirabbihi lakanud, sungguh manusia itu sangat ingkar alias tidak bersyukur kepada Tuhannya ya. Kemudian wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia manusia itu kan menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Kemudian wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia menyaksikan mengakui keingkarannya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta. Lihubbil khair di sini cintanya kepada harta. Lihubbil khairi lasyadid, cintanya kepada harta sungguh sangat sekali gitu, sangat berlebih-lebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang ada dalam kubur itu dikeluarkan. Wa hussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan ya. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Taib khafillah, kita coba baca tafsirnya ya. Surah Al-Adiyat ini ikhwah makkiyah masuknya, yaitu surat yang diturunkan dari periode Makkah ya, sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min maqasidis surah, di antara maksud surat ini ikhwah yaitu bayanu sifatil insani fi ihtimamatihi ya ad-dunyawiyah. Ya, tadhkirun lahu ya bima alihi wa ba'than lahu ala tasahhi masarihi. Jadi ini penjelasan tentang sifat manusia yang begitu bersemangat ya dalam urusan dunia, dan ini juga sebagai pengingat baginya ya tentang kecenderungannya itu ya kan, kecenderungan manusia terhadapnya. Kemudian juga ba'tsan lahu ala tasihhi masarihi, adalah untuk membangkitkan jiwa-jiwa mereka agar mereka membetulkan arah tujuan hidupnya itu gitu ya. Taib, tafsirnya seperti apa? Yang pertama adalah
Bagaimana? Wal 'adiyati dhabha, maksudnya adalah aqsamallahu bil khairil lati tajri hatta yusma'a li nafsiha sautun min shiddatil jari. Jadi Allah bersumpah dengan kuda ya, yang mana dia berlari sangat kencang sehingga apa? Sehingga terdengar dari dirinya itu suara, karena saking kencangnya berlari itu suara terengah-engah ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua, fal muriyati qadha, itu artinya wa aqsama bil khairil lati tuqidu bihawafiriha an-nar idza lamasat biha as-sukhur li shiddati waqiha 'alayha. Itu Allah juga bersumpah dengan kuda yang mana dia itu dengan gesekan kakinya ya, seperti itu sepatunya ya, itu menyalakan api ya, menyalakan api. Idza lamasat biha suhur li syiddati waqi'atiha, karena saking kerasnya gesekan tersebut ya, terjadi pada batu-batu dan lain sebagainya ya, sehingga menyalakan api ya. Kemudian selanjutnya adalah fal mughirati subha. Fal mughirati subha artinya adalah waqsama bil khayli allati tughiru 'alal a'da'i waqtas sabah. Jadi Allah juga bersumpah di sini dengan kuda yang melakukan penyerangan terhadap musuh di waktu pagi ya, menyerang terhadap musuh-musuh di waktu pagi ya, seperti itu. Kemudian ayat yang keempat ikhwafillah adalah fa'atharna bihi naq'a ya. Artinya apa di sini? Faharakna bi jarayahinna gitu, hubaran, dan kuda-kuda tersebut atau mereka itu bergerak ya dengan kecepatan yang ada itu sehingga menerbangkan debu-debu. Menerbangkan debu. Kemudian yang kelima selanjutnya adalah ya, di sini fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a itu maksudnya adalah bagaimana? Fatawassatna bi fawarisihinna jam'an minal a'da. Jadi dengan kuda-kuda mereka itu mereka merangsek ke tengah-tengah kumpulan musuh ya, begitu. Seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya ikhwafillah sekalian, innal insana li rabbih lakanud. Maknanya innal insana lamanu'un lil khairi alladhi yuriduhu minhu rabbuhu. Sungguhnya manusia itu sangat menahan diri dari kebaikan, atau menahan manu itu sangat menahan dari kebaikan, atau menahan diri dari melakukan kesyukuran gitu ya, seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana itu yang diinginkan oleh Rabbnya itu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat ingkar sekali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ikhwafillah, wa innahu ala dzalika lasyahid. Artinya wa innahu ala man'ihi lil khairi lasyahid. Sungguhnya mereka dalam menahan diri dari melakukan kebaikan, bersyukur pada Allah itu mereka menyaksikan dan mereka mengakui sendiri. La yastati'u inkar dzalika liwuduhihi. Mereka enggak mampu untuk mengingkarinya karena saking jelasnya, saking terangnya gitu. Keingkaran mereka pada Allah Subhanahu wa taala dan ketidaksyukuran mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan ikhwah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu maksudnya adalah wa innahu la farati hubbihi lil mal, la faratu hubbihi lil mal yamkhulu bihi. Jadi sungguhnya mereka itu sangat-sangat mencintai harta sehingga dengan itu mereka itu bakhil ya, enggak mau berbagi dan lain sebagainya. Ayat 9-nya ikhwah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maksudnya afala ya'lamu hadzal insan al-mughtar bil hayatid dunya idza ba'atha Allahu ma fil qubur min al-amwati wa akhrajahum min al-ardi lil hisabi wal jazaa'i anna al-amra lam yakun kama kana yatawahham. Jadi khawfillah sekalian, di sini dijelaskan, tidakkah ya dia tahu, manusia itu tahu yang tertipu ini dengan kehidupan dunia, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka dari dalam kubur, dari kalangan orang-orang yang sudah mati, dan mengeluarkan mereka dari bumi atau dari tanah untuk kemudian dihisab, untuk kemudian dibalas, dan bahwasanya segala perkara itu lam yakun kama kana yatawaham. Jadi itu terjadi tidak sebagaimana yang mereka pahamkan atau sangkakan, seperti itu. Nah, kemudian ayat ke-10 ikhwafillah, wa hussila ma fis sudur. Artinya wa ubrizu wa yubayyinu ma fil qulubi minan niyyati wal i'tiqadati wa ghairiha. Dan ditampakkanlah dan dijelaskanlah apa yang berada dalam hati daripada niat-niat, keyakinan-keyakinan dan selainnya. Ditampakkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir.
Maksudnya inna rabbahum bihim fi dzalikal yawm la khabir. La yakhfa 'alaihi min amri ibadihi syai' wa sayujazihim 'ala dzalik. Sesungguhnya Rabb mereka itu terhadap mereka pada hari tersebut bagaimana? La khabir, sungguh sangat memperhatikan. La yakhfa 'alaihi min amri ibadihi syai'. Tidak ada satupun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala di perkara hambanya sedikit pun. Wa sayujazihim 'ala dzalik, dan dia pasti akan membalas mereka atas perbuatan tersebut. Nah, jadi ini bentuk tadzkir, ya, pengingat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu dengan urusan dunia, senantiasa bersyukur dengan kendaraan yang Allah berikan, kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita. Kita harus yakin kita juga dibangkitkan oleh Allah nanti dari dalam kubur, dan juga apa-apa yang dalam hati kita itu akan dikeluarkan, ya, artinya niat kita, keyakinan kita nantinya dikeluarkan. Kita harus pastikan bahwasanya niat kita benar, keyakinan kita benar, dan sebagainya, ya. Dan kita harus yakin bahwasanya itu nampak semua bagi Allah, tidak ada yang samar, dan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi perhatian bagi kita semua, ya. Nah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Abu Hazim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.